I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya Skolastika Natasha Frenstika dari sekolahan SMA Saverius 5 Blitar. Di sini saya akan mewawancara Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Windy. Jadi Bu, kan kita sama-sama tahu kan bahwa beberapa tahun yang lalu negara kita ini terdampak pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, apakah mengganggu atau mempengaruhi pekerjaan Ibu selama ini? Tidak ya, bagi kami sebagai tenaga kesehatan, karena kan kami sebagai garda terdepan, tenaga kesehatan harus siap sedia dalam memberikan pelayanan. Lalu usaha Ibu agar tidak terjangkit virus COVID-19 ini gimana? Usahanya mungkin dengan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, seperti ikut vaksinasi COVID-19, seperti kayak yang kemarin kan ada beberapa tahap, terus menjaga kesehatan tubuh, minum vitamin, terus saat kerja memakai APD yang lengkap seperti sarung tangan, seperti masker, dan yang lainnya. Selama COVID-19 ini kesulitan apa yang Ibu rasakan? Untuk kesulitannya mungkin ini ya, dengan kita interaksi dengan orang lain. Kita kan waktu COVID kemarin kan ada jarak kayak gitu kan. Terus untuk duduk pun kita harus ada jarak antara satu orang dengan orang lain. Menurut Ibu, virus COVID-19 ini apakah mempunyai dampak positif dan dampak negatifnya? Untuk dampak positif dan dampak negatif ada ya pada masing-masing ya. Contohnya untuk dampak positifnya yaitu kita jadi lebih mawas diri, terus kita harus lebih memperhatikan kesehatan kita, terus pentingnya penerapan hidup sehat. Terus yang untuk dampak negatifnya mungkin kayak yang kemarin alat-alat kesehatan kan menjadi lebih mahal, seperti kita kan susahnya cari masker, terus hand sanitizer kita kan juga mahal kan, masker, hand sanitizer, terus vitamin juga lebih mahal kayak gitu. Dengan adanya COVID-19 ini, hikmah apa yang Ibu dapatkan dari COVID? Untuk hikmahnya mungkin kayak sama yang dampak positif tadi ya. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bu. Sama-sama. Permisi Bu. Iya, silakan masuk, Dek. Ayo silakan duduk, Dek. Iya Bu. Ada keperluan apa ya, Dek? Kok tumben? Oh ya Bu, jadi saya di sini ingin mewawancarai Ibu mengenai COVID-19. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Oh iya, saya akan berusaha. Baiklah Bu. Oh ya Bu, perkenalkan saya Valentina Istianti dari SMA Saverius 5 Blitar, kelas 10. Oh iya, sebelumnya ini dengan Ibu siapa ya? Oh, saya Ibu Yovita Sri Rahayu. Baiklah Bu, kita mulai. Jadi kan sebelumnya negara kita ini pernah terdampak oleh COVID-19. Nah, apa sih Bu gambaran Ibu mengenai COVID-19 itu? Oh, baiklah, kalau menurut saya COVID-19 itu adalah virus. Virus itu awal mulanya berkembang dalam tubuh seseorang yang terjangkit. Misalkan dia itu kan batuk, pilek, demam tanpa rasa. Terus dia itu biasanya nggak memakai masker, atau dia itu tubuhnya lemah jadi bisa terkena. Nah, dia menyebar virusnya.
menular lewat udara atau angin. Kalau menurut saya seperti itu. Iya, Bu. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, apakah mempengaruhi dalam pekerjaan Ibu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau untuk kehidupan sehari-hari, kebanyakan orang memang ada yang pengaruh, apalagi yang di kantor ataupun di dinas pendidikan ataupun di dinas kesehatan yang setiap hari menangani pasien COVID. Kalau untuk saya sendiri adalah petani kan, mayoritas besar kehidupan kita itu di sawah. Jadi kita pagi ke sawah, pulang siang, nanti ke sawah lagi. Seperti itu kita untuk interaksi dengan banyak orang kita ya memang banyak, tetapi jarang. Kebanyakan kita waktunya di sawah kena sinar matahari. Untuk saya jadi tidak ada kesulitan. Oh, Ya. apa saja sih Bu yang Ibu alami saat pandemi itu? Kalau untuk keluarga sendiri khususnya saya pribadi itu biasa saja karena kita kan tidak pernah tertular ataupun mengalami seperti yang orang lain rasakan ketika tertular penyakit itu. Jadi kalau untuk keluarga kami itu nggak masalah, walaupun di banyak ini banyak ya pokoknya tetangga kita itu ada yang mengalami batuk, pilek. Kalau kami sendiri tidak pernah. Jadi kita tidak pernah merasakan bagaimana virus itu berkembang gitu loh. Tuh kalau menurut saya sih. Bagaimana usaha Ibu agar tidak terjangkit COVID itu? Kalau dari keluarga saya kebetulan kita itu kan tani tulen, ya kan? Kalau kita sudah di sawah, otomatis kita terkena sinar matahari full karena virus itu kan biasanya akan mati dengan sendirinya karena sinar matahari. Jadi selain kita memakai masker, untuk yang kedua kita rajin konsumsi herbal. Nah, herbal itu pun tidak sembarang herbal. Ada herbal khusus yang memang untuk memperkuatkan imunitas kita, yaitu jahe dan temulawak. Itu yang manfaatnya sangat luar biasa untuk menambah imun tubuh kita. Jadi imun kita tidak mudah sakit. Ya Bu, jadi untuk menguatkan imun tubuh kita tuh kita harus mengonsumsi seperti herbal, jahe, temulawak seperti itu ya Bu? Iya, itu sangat besar manfaatnya karena herbal itu kan alami tanpa kimia, gulanya pun gula asli gitu. Jadi tidak ada pengaruh-pengaruh atau efek, justru itu sangat bagus. Selain itu ada lagi yang untuk ini pencegahan itu dari daun songke. Kayaknya itu waktu itu saya juga rajin rebus daun songke. Daun songke itu kita rebus, kita minum satu keluarga, termasuk si kecil anak saya juga ikut minum campur susu. Jadi puji Tuhan kita kuat imunnya. Jadi di sini kan banyak berita orang meninggal mendadak karena COVID. Ini itu ketika ada yang meninggal kita juga ya namanya tetangga kita pasti akan melayat juga mereka ya pulangnya kita ya biasa aja tuh, maksudnya nggak ada pengaruhnya gitu loh, kita sehat-sehat aja. Waktu itu kan mengerikan ya namanya virus 19 itu sangat-sangat ya karena itu banyak merenggut nyawa gitu. Baik Bu, menurut Ibu COVID-19 ini ada dampak positif sama negatifnya nggak sih Bu? Dampak negatifnya itu ada. Waktu itu ketika COVID-19 itu apa-apa kan serba mahal. Semuanya itu mahal, tidak ada yang murah itu. Anak sekolah harus online, otomatis pulsanya juga. Nah, kita ke gereja aja harus online, harus di rumah. Kita tidak boleh bertatap muka dengan banyak orang. Jadi ketika itu juga untuk yang di dunia bisnis khususnya pasti banyak mengalami kendala karena kita itu ya gimana harus kita keluar ketemu dengan banyak orang sementara pemerintah itu kan harus mengisolasikan penduduknya, nggak boleh bertatap muka, nggak boleh ini itu, jadinya itu efek negatifnya kita jadi untuk pergerakan ekonominya kita agak melemah gitu, turun untuk income-nya terutama kita banyak pengeluaran daripada income. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau dari sisi positifnya karena kita itu
mengkonsumsi rajin, kita mengkonsumsi dari yang alami seperti itu, yang jelas satu kita tidak tertular, yang kedua imun kita kuat, jadi kita terbebas gitulah, karena kita sehat, tidak pernah tertular dengan virus-virus yang seperti itu positifnya. Kalau dalam dunia kayak pertanian itu seperti apa Bu dalam dampak positif dan negatifnya? Kalau untuk dunia pertanian itu negatifnya kayaknya sedikit sih, banyak positifnya, karena itu kalau lingkungan petani itu kan ya di sawah, beda dengan dunia perkantoran, dengan dunia perdagangan yang harus melibatkan banyak orang. Kalau petani itu kan cenderung kita sendiri-sendiri, individual kan, kita ke sawah, kita ya bertatap muka, paling pas kita naik motor lewat gitu aja, jarang kan, tidak seperti kalau dunia pendidikan kita bertatap muka secara langsung gitu. Kalau menurut saya nggak banyak pengaruh sih itu, kalau menurut saya untuk di bidang pertanian gitu. Jadi hikmah apa sih yang dapat Ibu ambil dalam COVID itu? Kalau hikmahnya untuk saya pribadi ya, karena saya selain petani juga saya kan punya bisnis dalam usaha, yaitu tadi herbal, jahe dan pengelawak imunitas untuk tubuh ya. Bisnis saya semakin merangkak kan, karena itu herbal itu dicari banyak orang. Nah itu positifnya bahwa yang kita hasilkan itu selain dalam bidang pertanian gitu, dalam bidang usaha yang lainnya bisa mendongkrak juga gitu. Jadi itu sisi positifnya baik. Saya rasa ada pandemi COVID-19 atau tidak itu bagi saya sama aja, karena yang positifnya justru ketika ada pandemi nama saya semakin melonjak karena permintaan herbal itu kan semakin banyak gitu. Jadi nggak ada masalah. Ya Bu, terima kasih atas ketersediaannya untuk saya wawancarai. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih Bu atas bincang-bincangnya. Oh iya deh, Ibu juga mengucapkan terima kasih. Nah ini ada oleh-oleh yang Ibu jelaskan tadi. Nah siapa tahu bermanfaat untuk adik, karena ini untuk imunitas. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan adik. Siapa tahu menambah wawasan adik dan ilmu pengetahuan adik. Silahkan diterima deh. Terima kasih ya Bu. Aduh malah dibawain oleh-oleh. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Masih ditunggu kalau mau melihat tutorial. Oh iya. Oke. Oh iya Bu, karena waktunya sudah cukup, saya akan kembali ke sekolah lagi. Iya deh, terima kasih atas kunjungannya ke rumah Ibu. Siapa tahu di lain kesempatan bisa berkunjung lagi. Terima kasih ya Dek ya. Semoga selamat di perjalanan, hati-hati ya. Terima kasih lah Bu. Ya. Permisi Bu. Ya, silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Christian Adventino Dan saya Yuda Pratama. Saya dari Saferus 5 Bintang. Saya ingin mewawancarai Ibu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Ya, terus. Langsung aja. Ulang tuh Ibu Selamat siang langsung ya. Oh enggak, Paten. Yuk. Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, kami berdua kesini ingin mewawancarai Ibu tentang virus COVID-19. Apakah dan Ibu bersedia? apakah Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, kami kesini berdua ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia mewawancarai? Ya, bersedia. Nah, pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama dan teman Saya saya. Christian Adventino. Nah, kami berdua kesini tujuannya kan mau wawancara, dan kami dari SMA Saferus 5 Blitar.
Nah, kalau boleh tahu nama ibu siapa ya? Baik, perkenalkan nama saya Ibu Margarita Novianti. Saya sering dipanggil Ibu Nadi. Nah, pekerjaan sehari-hari ibu apa sih? Pekerjaan sehari-hari saya bekerja sebagai pedagang di kantin SD SMP Karitas 02 Mojosari. Bu, kita kan sama-sama tahu bahwa negara kita itu beberapa tahun lalu pernah terdampak virus COVID-19. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, apakah mengganggu pekerjaan ibu? Sangat mengganggu sekali, terutama pemasukannya berkurang. Terus anak-anak sekolah kan libur, mereka kan belajar dari rumah. Jadi otomatis kan kantin tutup. Jadi ya pekerjaannya nggak ada, hanya di rumah. Tuh. Baik Bu. Lalu bagaimana usaha Ibu agar tidak terjangkit virus COVID-19 ini? Usaha saya harus berhati-hati dengan diri saya sendiri. Terus menjaga kesehatan, menjaga pola makan. Terus kita nggak boleh bergaul kesana kemari dengan seenaknya sendiri. Pokoknya kita harus menjaga kesehatan dan diri kita sendiri sebagaimana mungkin bisanya. Nah, kesulitan apa saja yang ibu alami saat pandemi? Kesulitannya sangat banyak sekali, terutama itu tadi, kantinnya tutup, murid-murid libur, jadi ya pendapatannya jelas nggak ada. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu sulit. Baik, lalu menurut Ibu virus COVID-19 ini apakah mempunyai dampak positif dan negatifnya? Ada dampak positifnya. Kita, terutama saya ya, sehari-hari kan saya bekerja di kantin dari setengah 6 sampai jam 1 siang. Otomatis kan saya kurang kumpul dengan keluarga saya. Nah, dengan adanya virus COVID-19 ini, saya bisa lebih dekat dengan keluarga saya. Itu full di rumah sehari, dekat dengan keluarga saya itu full. Nah, untuk dampak negatifnya, yang jelas kurangnya pendapatan, karena otomatis kan kantinnya tutup, jadi kan nggak ada pendapatan sama sekali. Terus kita tidak bisa bertemu dengan rekan-rekan kerja kita yang biasanya kita ngobrol-ngobrol, kita bertukar pendapat, kita kan jadi nggak bisa bertemu. Terus kita juga nggak bisa bertemu dengan murid-murid yang ada di situ juga. Terus ya kalau mau kemana-mana takut terkena virus COVID-19 itu. Jadi hikmah apa yang ibu ambil dari pandemi yang telah terjadi? Hikmah yang saya dapat dari pandemi COVID-19 yaitu saya lebih kreatif dalam mengembangkan usaha dagang pada pandemi COVID-19. Misalnya saat sekolah tutup, saya sebagai pedagang bisa membuka usaha sendiri di rumah. Misalnya catering makanan, jajanan, pokoknya sebisa kita apa yang dipesan orang kita bisa buatkan. Itu bisa menambah pemasukan saya dan keluarga saya. Terima kasih Bu. Nah, sekian wawancara dari kami dan kami izin pamit mau kembali lagi ke sekolah. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Selamat sore Bu. Selamat sore. Saya dari kelas 10-3, siswa dari SMA Safirus 5 Belitang, ingin mewawancarai Ibu tentang COVID-19. Baik, Apakah Ibu bersedia saya wawancarai? saya bersedia. Sebelum itu, nama Ibu siapa ya? Nama saya Lucia Adriati. Nah, pekerjaan atau kesibukan apa sih yang Ibu lakukan saat ini? Saya sekarang sedang sibuk bekerja di sebuah kantor di tempat dekat saya tinggal. Ya baik. Bu, kita kan sama-sama tahu ya bahwa beberapa tahun lalu kan negara kita kan terjangkit pandemi COVID-19. Ya, Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, apakah mengganggu atau mempengaruhi pekerjaan Ibu? jelas sangat berpengaruh.
Baik. Lalu, bagaimana usaha Ibu agar tidak terjangkit virus COVID-19? Yang pertama, menerapkan tugas secara kantor secara WFH, yaitu work from home. Jadi meminimalisir untuk pergi dari rumah ya, karena penyebaran COVID itu kan melalui udara gitu ya, atau melalui kontak fisik dengan sesama manusia gitu. Jadi meminimalisir untuk ke kantor, jadi kerjanya di rumah aja. Ya, baik. Nah, kesulitan apa sih yang Ibu jalani saat pandemi ini? Kesulitan yang saya jalani itu adalah pasti internet ya, karena kan kalau di kantor ada internet, sedangkan kalau saya di rumah itu tidak ada gitu. Jadi kalau misalnya memakai data lumayan habis banyak untuk membeli pakai data tersebut. Kemudian untuk makan biasanya kan bisa beli tuh deket kosan. Nah ini beberapa ada yang tutup dan harus kayak order online gitu belinya. Baik, lalu menurut Ibu COVID-19 ini kan punya dampak positif dan negatif. Nah itu apa saja sih? Negatifnya pasti banyak orang yang di PHK, lalu ada tidak sedikit orang yang gajinya juga turun ya, karena mungkin penghasilan kantor juga mulai berkurang. Lalu positifnya mungkin kita akan menjadi orang yang lebih sehat, lebih sadar, lebih kalau mau makan harus cuci tangan, atau kemana atau duduk di mana itu kita harus ngelap kursi atau lap meja gitu. Kalau kita makan di tempat kita harus lap dulu sendoknya atau garpunya seperti itu. Baik. Jadi hikmah apa yang Ibu ambil dari pandemi ini? Hikmah yang saya ambil adalah saya menjadi masak yang biasa saya beli, saya masak sendiri gitu. Makanan yang biasa saya beli saya masak. Jadi saya menjamin kebersihan dari apa yang saya makan. Lalu juga kemana-mana saya pasti pakai masker, pokoknya lebih menjaga diri untuk bersih gitu. Ya, sudah itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang Bu. Selamat siang. Siapa nih? Saya Bu, dari Palestina. Masuklah. Selamat siang Bu. Selamat siang. Saya dari kelas 10 siswa SMA Serius 5 Bintang, mewakili kelompok. Sebentar Bu. Dari kelompok saya ingin mewawancara Ibu. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Kristina. Pekerjaan Ibu yang sedang alami sekarang apa ya? Saya tenaga pendidik di SMP Karitas 03 Boy Madang. Oh baik Bu. Bu, jadi gini, kan kita sama-sama tahu bahwa beberapa tahun yang lalu negara kita telah terdampak oleh virus COVID-19. Sebelumnya, sebagai guru, adanya pandemi COVID-19 ini apakah mengganggu kegiatan Ibu? Ya, karena pandemi kemarin ya di tahun berapa ini 2019 ya, dia jelas berdampak dalam dunia pendidikan yang biasanya anak-anak itu sekolah dengan cara tatap muka. Dengan adanya pandemi kemudian dialihkan dengan proses pembelajaran dengan cara daring. Jadi jelas sekali berdampak perbedaan yang dari biasanya tatap muka kemudian daring, juga jelas Bapak Ibu guru harus menyesuaikan dengan kondisi yang seperti ini. Apakah sistem di sana harus mencuci tangan, pakai masker? Ya itu kan sebagai syarat dari untuk pencegahan COVID itu tentu harus cuci tangan, kemudian menggunakan masker, terus jaga jarak. Itu sebagai salah satu prosedur untuk melakukan supaya kita tidak terjangkit dari pandemi COVID kemarin. Baik, lalu bagaimana sih Bu usaha Ibu agar tidak terjangkit oleh virus COVID-19 ini?
Ya, selain tadi itu harus cuci tangan, kemudian tidak memegang kontak langsung dengan orang yang terkena virus itu, lalu juga mengkonsumsi makanan-makanan sehat dengan pola hidup sehat, istirahat cukup, makan makanan yang cukup bergizi. Tentu itu sebagai salah satu modal untuk mencegah dari virus tadi itu masuk ke dalam tubuh kita. Baik, terima kasih. Jadi Ibu, kalau di sana kan masih ada virus COVID-19 Nah, pembelajaran di sana apakah daring atau tatap muka? Saat COVID terjadi di tahun itu, kami melaksanakan pembelajaran secara daring. Jadi dikasih tugas lewat online. Ya, tugas, kemudian kami gunakan aplikasi-aplikasi yang bisa memudahkan anak untuk melakukan proses pembelajaran. Walaupun secara daring, anak-anak tetap mengikuti, ada aturan secara daring. Seperti kalau tatap muka pun ada aturan, daring pun ada aturan. Jadi aturan-aturan itu harus digunakan walaupun kondisinya berbeda. Nah, jadi apalagi sih Bu kesulitan yang Ibu alami pas di rumah? Kalau di rumah kesulitannya itu saat kami mencari makanan ya, karena banyak toko-toko yang butuh kesulitan, dan kami menggunakan sumber makanan yang ada di lingkungan sekitar, karena selama COVID banyak waktu yang ada, lalu kami menanam tanaman yang ada yang bisa dikonsumsi ada. Baik, pasti kalau di sini misalnya kalau waktu ketemu dengan keluarga juga sulit ya Bu, harus terbatas ya. Nah, menurut Ibu, virus COVID-19 ini apakah mempunyai dampak positif dan negatif? Dampak positif tentu ada, dampak negatif juga tentu ada. Dampak positifnya kita lebih tahu lagi bagaimana cara hidup sehat, gitu ya. Kalau dulu cuci tangan itu ya sering tidak dilakukan, tapi karena sadar diri bahwa salah satu penyebaran virus adalah kontak langsung dengan barang-barang yang bisa ditutup, kemudian dengan apa yang dipegang di ruang publik itu akan kemudian kita lagi cuci tangan. Kemudian dampak negatifnya itu sebetulnya hanya rasa takut. Kita jadi punya kecemasan yang tinggi, jangan-jangan dekat-dekat dengan seseorang atau berada di ruang publik nanti akan tertular virus. Jadi kita ada tingkat kecemasan yang sangat tinggi. Baik Bu, jadi dari virus COVID-19 ini apakah Ibu mengambil hikmahnya? Ya tentu ada hikmahnya ya. Dengan adanya COVID ini kita lebih harus sadar diri bahwa virus itu besok pasti ada, karena dulu juga pernah ada virus H2N1 lewat, sekarang ada virus lagi ini. Jadi itu pasti tetap ada besok ke depan pun. Tentunya kita harus lebih menjaga ya sadar diri dengan menjaga pola hidup, cara yang sehat, konsumsi makanan yang baik. Baik Bu, jadi gini Bu, apa yang harus kami lakukan sebagai anak muda agar kami bisa berhati-hati dengan virus tersebut? Kalau kalian sebagai anak muda ya sekarang itu sumber belajar banyak, jadi bacalah banyak buku untuk mencari pengetahuan seperti apa sih virus-virus yang ada dan bagaimana cara menanganinya. Tentu jangan dibawa dengan rasa takut, tapi gali terus pengetahuan kita supaya bahwa semakin banyak tahu ya bagaimana cara memperlakukan virus ini, itu akan baik untuk kita dan kita akan terhindar dari
dari virus ini yang akibatnya sangat mematikan. Itu saja. Jadi terima kasih Bu atas waktu yang diberikan pada saya. Saya minta maaf jika mengganggu waktu Ibu. Tidak. Selamat siang Kak. Selamat siang. Saya Alet dari kelas 10-3, siswa SMA Saverius 5 Belitang, ingin mewawancarai Kakak mengenai pandemi virus COVID-19. Apakah Kakak bersedia untuk saya wawancarai? Ya, saya bersedia. Sebelumnya, nama Kakak siapa ya dan Kakak dari kelas berapa? Nama saya Virginia Angel Maisari dari kelas 12 F1. Kak, kita kan sama-sama tahu ya bahwa beberapa tahun yang lalu itu negara kita terdampak pandemi virus COVID-19. Nah, sebagai pelajar, adanya pandemi COVID-19 pada saat itu, apakah mengganggu kegiatan Kakak? Ya, tentu saja. COVID-19 ini sangat mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah karena virus corona ini telah menyebabkan penutupan sekolah, pembatasan pembelajaran di sekolah, juga pemberalihan dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring atau online. Lalu bagaimana sih usaha Kakak agar tidak terjangkit pandemi virus COVID-19 pada saat itu? Usaha yang saya lakukan saat itu yang pertama yaitu vaksinasi. Lalu tidak keluar rumah jika tidak penting, dan jika sudah keluar, sesampainya di rumah akan cuci tangan, membersihkan diri. Lalu memakai masker jika keluar, dan juga menjaga jarak saat di kerumunan. Lalu tidak mendekat di kerumunan atau menjauhi kerumunan. Lalu juga berdoa agar diberi keselamatan Tuhan. Nah, pada saat COVID-19 ini kan kita kan menggunakan alat komunikasi nih. Nah, jadi penggunaan alat komunikasi ini mendorong penggunaan teknologi yang luas, meningkatkan keterampilan teknologi digital pelajar dan siswa ataupun siswi. Juga kesadaran kesehatan dan kebersihan diri itu pasti lebih meningkat dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Lalu komunikasi dengan keluarga. Nah, pada saat COVID-19 kan kita kan lebih banyak waktu di rumah. Nah, itu menjadi kesempatan untuk kita lebih mendekat
diri kepada keluarga yang sebelum COVID mungkin jarang untuk bertanya atau mengobrol, tapi pada saat COVID lebih banyak waktu untuk mengobrol bersama. Juga mengurangi penebangan pohon. Nah, waktu COVID-19 itu kan kita dikirim tugas mungkin saat dikirim melalui Google Form, jadi kita dikirim soal dan dijawab di situ juga. Nah, itu mengurangi penebangan pohon karena kan buku itu terbuat dari kayu ya, dari pohon. Nah, mungkin buku juga digunakan pada saat mencatat saja. Dan juga berkembangnya e-commerce atau jual beli secara online. Jadi para kepala keluarga yang terdampak COVID ini yang sudah tidak mempunyai penghasilan atau pekerjaan, kan banyak kan yang dikeluarkan dari pekerjaan karena dampak ini. Jadi mereka memanfaatkan e-commerce ini untuk menjadi tempat mereka menghasilkan uang untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, untuk dampak negatifnya bagi saya yaitu yang pertama, banyaknya korban. Banyak orang yang meninggal, banyak orang yang terjangkit, itu sudah pasti. Banyak sekali yang menjadi korban. Lalu kesulitan akses internet seperti saya tadi, banyak siswa-siswi yang kesulitan karena hal tersebut. Karena mempunyai akses internet yang tidak memadai. Itu sangat mempengaruhi, sangat menyulitkan lah. Negatif lainnya yaitu keterbatasan sosial. Nah, ini anak-anak ini jadi terbatas untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Mungkin jadi sering di rumah, jadi mereka cuma main HP. Kalau bisa bermain dengan teman kan juga membantu berkembangnya entah itu dari pemikiran mereka. Nah, itu juga yang selanjutnya kesehatan mental. Jadi para siswa-siswi yang kebanyakan tugas ini seringkali stres gitu. Contohnya seperti saya ini juga stres waktu kebanyakan tugas pada saat itu. Tapi ketika saya sudah mulai banyak pikiran, banyak stres, saya akan beralih tidak memikirkan tugas lagi, tapi saya akan beralih ke game atau mencari hiburan lainnya. Jadi saya tidak akan terlalu stres. Nah, kalau orang yang sudah stres tapi tetap dilanjutkan, tidak ada penanganan atau menahan diri gitu, pasti bisa kena ke mental dan bisa berdampak buruk sih. Ternyata pandemi COVID-19 itu banyak merugikan ya, Kak ya? Iya. Jadi hikmah apa yang bisa Kakak ambil dari pandemi virus COVID-19 pada saat itu? Yang saya dapat ambil dari pandemi COVID-19 itu yang pertama yaitu pentingnya kebersihan dan kesehatan diri. Lalu pentingnya menghargai waktu dengan keluarga. Jadi kita walaupun tidak COVID ataupun COVID, kita harus bisa meluangkan waktu dengan keluarga. Lalu hidup disiplin dengan aturan pemerintah, karena aturan pemerintah itu dibuat juga untuk mendisiplinkan diri kita. Lalu juga tumbuhnya sikap religius dalam diri kita, karena kita berdoa untuk keselamatan diri kita, itu sudah pasti. Lalu kesabaran dalam menyikapi perekonomian keluarga, karena banyak yang terdampak, banyak yang juga mungkin stres karena penghasilannya berkurang. Jadi banyak yang berkreasi untuk berjualan online. Itu hikmah yang dapat saya ambil. Banyak pelajaran lah. Baik, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, Kak, terima kasih ya. Sama-sama. Oh,